Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Natasha Putri. Di video kali ini saya akan membahas tentang setting remote server Debian 9.5 dengan menggunakan Telnet dan SSH di aplikasi Putih. Apa itu remote server? Remote server adalah suatu cara untuk mengakses suatu server dan klien tidak harus menggunakan koneksi yang terpisah, langsung maupun berbeda. Fungsi dari remote server yaitu untuk mematikan komputer dari jarak jauh, menghidupkan ulang komputer atau restart dari jarak jauh, memodifikasi setting registry komputer lain dari jarak jauh, lalu mengawasi penggunaan komputer lain dari jarak jauh, membantu pengguna lain memecahkan masalah di PC-nya dari jarak jauh, lalu mengawasi penggunaan program berjalan atau internet dari jarak jauh, dan sharing resource dari jarak jauh. Berikut ialah topologi yang digunakan pada materi remote server kali ini. Di sini pastikan kalian sudah menginstal Debian server atau Debian 9.5 yang nantinya akan diremote menggunakan aplikasi Putih pada laptop kalian. Dan pastikan juga bahwa server yang kalian gunakan juga sudah terhubung ke dalam internet, karena pada saat kita ingin melakukan remote dengan Telnet, kita harus melakukan install repository lokal terlebih dahulu. Sebelum melakukan konfigurasinya, pastikan di laptop kalian sudah menginstal aplikasi Putih untuk melakukan remote SSH serta Telnet, dan nantinya saya juga akan melakukan remote menggunakan CMD atau aplikasi bawaan dari laptop. Lalu pastikan kalian sudah menginstal Debian 9.5 yang akan nantinya dijadikan sebagai servernya. Untuk virtual mesin Debian 9.5-nya di sini saya menggunakan dua adapter. Yang pertama yaitu bridge adapter yang berfungsi untuk menginstal paket dari luar, dan yang kedua menggunakan host only jika sudah kita jalankan mesin virtual tersebut. Selanjutnya login dengan username yang digunakan. Di sini saya menggunakan username yaitu Natasha Putri. Lalu passwordnya yaitu 123, dan kita masuk ke super user dengan perintah su dan masukkan passwordnya yang sama yaitu 123. Di sini saya berhasil melakukan login ke dalam servernya. Selanjutnya adalah melakukan cek IP address yang digunakan oleh server dengan perintah ifconfig. Di sini terlihat bahwa saya belum bisa melihat isi dari ifconfig. Untuk kita dapat mengakses ifconfig, kita harus install nettools terlebih dahulu dengan perintah apt strip-get install netstrip-tools. Lalu kita masukkan terlebih dahulu CD-nya. Jika sudah, kita tekan enter. Tunggu hingga proses installnya selesai. Jika sudah, kita masukkan kembali perintah ifconfig. Di sini terlihat bahwa saya menggunakan IP di endpost 3 yaitu 192.168.19.26 dengan netmask yaitu 255.255.255.0 dan broadcast yaitu 192.168.19.255. Selain menggunakan perintah ifconfig untuk melihat IP address, kita juga dapat menggunakan perintah IPA. Di sini terlihat sama yang digunakan yaitu endpost 3 dengan IP 192.168.19.26/24 dan broadcastnya yaitu 192.168.19.255. Lalu kita keluarkan dulu CD-nya. Selanjutnya saya akan melakukan perubahan pada host yang digunakan oleh server saya dengan menggunakan perintah nano/etc/host.
lalu enter, dan di sini hostnya saya ganti menjadi server 26. 26 itu adalah nomor absen saya. Jika sudah, simpan hasil konfigurasinya dengan cara tekan Ctrl X, lalu Y, lalu enter. Lalu saya akan merubah juga hostname yang sedang saya gunakan dengan menggunakan perintah nano spasi /etc /hostname. Lalu di sini saya ubah dari Natasha PTR menjadi server 26. Jika sudah, kita simpan hasil konfigurasinya. Lalu di sini kita lihat bahwa hostname itu masih Natasha PTR. Untuk itu merubahnya, kita dapat melakukan reboot pada mesin virtual dengan menggunakan perintah reboot. Jika sudah, kita tunggu sampai proses rebootnya selesai. Di sini terlihat bahwa hostname yang digunakan sudah berubah menjadi server 26. Lalu kita login dengan user Natasha Putri. Masukkan passwordnya yaitu 123, lalu SU, lalu 123 lagi. Jika sudah berhasil login ke dalam servernya, selanjutnya saya akan melakukan remote server dengan menggunakan SSH di aplikasi Putih. Sebelum itu, kita install terlebih dahulu paket SSH-nya dengan menggunakan perintah apt-get install OpenSSH strip server. Jika sudah terinstall, maka kita akan buka terlebih dahulu aplikasi Putih Configuration. Lalu untuk hostname for IP address-nya, kita masukkan IP address yang digunakan oleh server. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu dengan menggunakan perintah IPA. Di sini terlihat bahwa IP yang digunakan oleh server yaitu 192.168.19.26. Lalu untuk SSH portnya itu 22, dan di sini untuk save sessionnya saya ganti menjadi remote. Jika sudah, colorsnya saya akan ubah menjadi use system colors, dan font di bagian appearance kita change menjadi fontnya yaitu seperti berikut agar tampilan putihnya lebih bagus. Jika sudah, kita save, lalu kita open. Di sini kita login dengan user Natasha Putri. Lalu passwordnya yaitu 123, dan kita masuk ke dalam super user yaitu masukkan perintah SU, lalu passwordnya sama yaitu 123. Di sini terlihat bahwa saya berhasil melakukan remote server dengan menggunakan SSH di aplikasi Putih. Selanjutnya saya akan melakukan setting di dalam file SSH. Untuk merubahnya, kita dapat menggunakan perintah nano spasi /etc /sshd_config. Berikut ialah isi dari file ssh_config. Di sini saya akan menghilangkan tanda hashtag pada port 22 agar hanya dengan menggunakan port 22 server dapat diakses menggunakan SSH. Selanjutnya yaitu kita tambahkan permit loginnya agar hanya port 22 yang dapat login ke dalam SSH ini. Di sini kita tambahkan permit login. Kita tambahkan yes. Lalu hilangkan tanda pagarnya. Jika sudah, kita simpan hasil konfigurasinya dengan menekan Ctrl X lalu Y lalu enter.
Jika sudah disimpan, kita lakukan restart terhadap file SSH dengan menggunakan perintah etc/init.d/ssh spasi restart. Jika sudah, kita cek status dari SSH-nya dengan menggunakan perintah systemctl status SSH. Di sini terlihat bahwa status dari SSH-nya yaitu aktif atau running. Selanjutnya ialah cek aplikasi SSH yang sudah terinstall dengan perintah dpkg spasi -l spasi OpenSSH strip server. Di sini terlihat bahwa name-nya yaitu OpenSSH server dengan description yaitu Secure Shell SSH server for secure access from remote machine. Selanjutnya buka aplikasi putih lagi, lalu login kembali dan masukkan username yang digunakan yaitu root, lalu passwordnya 123. Di sini terlihat bahwa saya berhasil login menggunakan SSH dengan user root. Lalu kembali lagi pada user Natasha Putri dan cek port yang digunakan oleh server dengan menggunakan perintah netstat spasi strip tanp spasi tanda lurus lalu grep 22. Di sini terlihat bahwa portnya yaitu 22 dengan status listen. Selanjutnya saya akan melakukan pergantian port default SSH dari 22 menjadi nomor absen saya yaitu 26 dengan mengedit pada file ssh_config. Untuk itu kita masukkan perintah nano spasi /etc/ssh/sshd_config. Di sini kita ganti port 22-nya menjadi port 26. Jika sudah, kita simpan hasil konfigurasinya dengan Ctrl X, lalu Y, lalu Enter. Selanjutnya yaitu restart SSH-nya terlebih dahulu dengan menggunakan perintah /etc/init.d/ssh spasi restart. Jika sudah, cek status dari SSH-nya dengan menggunakan perintah systemctl status SSH. Di sini juga terlihat bahwa statusnya adalah aktif atau running. Jika sudah, kita buka aplikasi putih configuration, lalu kita loading menggunakan remote dengan port 22. Di sini terlihat bahwa ada notifikasi putih fatal error. Karena sebelumnya saya sudah mengganti port dua-duanya menjadi port 26. Jadi hanya dengan menggunakan port 26 kita bisa login menggunakan SSH untuk meremote servernya. Jika sudah, di sini saya akan coba untuk login dengan menggunakan SSH dengan portnya menjadi 26. Connection type-nya yaitu SSH. Jika sudah, kita open. Di sini kita klik yes. Di sini terlihat bahwa saya dapat login menggunakan SSH. Di sini masukkan username yang digunakan yaitu Natasha Putri, lalu masukkan passwordnya. Nah, di sini terlihat saya berhasil melakukan login server dengan menggunakan SSH di aplikasi putih.
Untuk SSH, selain menggunakan putih, kita juga dapat menggunakan aplikasi CMD. Di sini kita buka CMD-nya terlebih dahulu. Lalu untuk mengakses server, kita dapat menggunakan perintah SSH spasi username yang digunakan yaitu Natasha Putri, lalu tambahkan @ dan IP yang digunakan yaitu 192.168.19.26, lalu spasi -p dan port yang digunakan yaitu 26. Lalu masukkan passwordnya yaitu 123, dan di sini terlihat bahwa saya sudah berhasil login menggunakan SSH pada aplikasi CMD untuk meremote servernya. Jika kita cek IP address-nya dengan perintah IPA, di sini saya sedang login pada server yaitu dengan IP 192.168.19.26/24. Selanjutnya saya akan melakukan remote access yang kedua dengan menggunakan telnet pada aplikasi putih maupun CMD. Untuk melakukan login menggunakan telnet, di sini kita login terlebih dahulu menggunakan SSH karena saya belum menginstal paket telnetnya di dalam server. Jadi kita login saja menggunakan SSH dengan username Natasha Putri. Lalu passwordnya yaitu 123. Lalu pastikan bahwa server yang digunakan ini sudah terhubung ke internet dengan menggunakan perintah ping google.com. Di sini terlihat bahwa hasilnya adalah reply, maka server yang digunakan sudah terhubung ke dalam internet. Jika sudah, cek terlebih dahulu apakah paket telnet sudah tersedia atau belum dengan menggunakan perintah apt strip change spasi search spasi telnet d. Di sini terlihat bahwa salah perintah. Di sini terlihat bahwa paket telnetnya belum ada, maka kita akan install paket telnetnya terlebih dahulu. Sebelum melakukan penginstalan, kita harus masukkan terlebih dahulu repositori lokal pada file source list. Untuk menambahkan repositori, kita dapat menggunakan perintah nano spasi /etc /apt/source.list. Di sini isi dari file source listnya kita hapus saja dengan cara Ctrl+K. Lalu kita buka Google Chrome untuk mengcopy repositori Debian 9-nya. Jika sudah, kita search repositori lokal Debian 9-nya. Di sini kita buka webnya yaitu linuxsec.org. Untuk repositorinya di sini saya menggunakan repositori lokal dari Kambing UI. Di sini saya kopikan repositorinya. Lalu saya pastekan dengan cara klik kanan di mouse. Jika sudah, simpan hasil konfigurasinya dengan cara Ctrl+X lalu Y lalu Enter. Jika sudah, selanjutnya yaitu lakukan pengupdatean dengan menggunakan perintah apt strip get update. Di sini pastikan bahwa jaringan dari ISP itu stabil agar saat proses update tidak terjadi kendala apapun. Di sini kita tunggu hingga proses update-nya selesai. Jika sudah selesai melakukan update, selanjutnya saya akan melakukan penginstalan aplikasi telnet servernya dengan menggunakan perintah
apt get install telnet d. Di sini kita ketikkan Y untuk melanjutkan proses penginstalannya. Jika sudah, kita tunggu hingga proses penginstalannya selesai. Dan pastikan sebelum kalian melakukan penginstalan, kalian harus memasukkan repository lokalnya terlebih dahulu. Jika sudah selesai menginstal, kita cek paketnya dengan menggunakan perintah dpkg spasi -l spasi telnet d. Di sini terlihat bahwa namanya yaitu telnet d dengan version 0.17/41 dan arsitekturnya yaitu i386 dan description-nya yaitu basic telnet server. Jika sudah, kita akan coba untuk login menggunakan telnet. Lalu kita klik remote load. Connection type-nya kita ganti menjadi telnet. Dan port telnet default itu yaitu 23. Nah, di sini kita login dengan user Natasha Putri. Lalu passwordnya itu 123, SU 123 lagi. Nah, di sini terlihat bahwa saya sudah berhasil login menggunakan telnet di aplikasi Putih pada server yang memiliki IP 192.168.19.26 dengan slice 24. Lalu kita login menggunakan CMD dengan telnet dengan menggunakan perintah telnet lalu IP servernya yaitu 192.168.19.26. Di sini kita login dengan user Natasha Putri. Lalu passwordnya 123 SU 123. Kita cek IP address-nya. Di sini terlihat saya berhasil login dengan server 192.168.19.26/24 dengan menggunakan aplikasi CMD. Selanjutnya saya akan melakukan pengubahan port telnetnya dari 23 menjadi nomor absen saya yaitu 26. Di sini saya ubah terlebih dahulu port yang SSH-nya dari 26 menjadi default lagi yaitu 22 dengan menggunakan perintah nano spasi slice etc slice ssh slice sshd underscore config. Di sini saya ubah terlebih dahulu portnya menjadi 22. Jika sudah, simpan hasil konfigurasinya. Lalu restart terlebih dahulu paket SSH-nya dengan perintah slice etc slice init.d slice ssh spasi restart. Jika sudah, kita login terlebih dahulu menggunakan telnet dengan aplikasi Putih dengan portnya masih default yaitu 23. Jika sudah, login dengan username-nya yaitu Natasha Putri. Passwordnya itu 123 dan SU 123 lagi. Jika sudah, untuk melakukan pengeditan kita edit file service-nya untuk mengubah port telnet dengan menggunakan perintahnya yaitu nano spasi slice etc slice service. Jika sudah, di sini terlihat bahwa default dari port telnet itu yaitu 23. Di sini saya akan ganti sesuai dengan nomor absen saya yaitu 26. Jika sudah, kita simpan hasil konfigurasinya dengan cara Ctrl X lalu Y lalu enter. Jika sudah, lakukan reboot terhadap server yang digunakan.
lalu login dengan user Natasha Putri, masukkan passwordnya, lalu SO, lalu passwordnya. Jika sudah, kita coba login dengan menggunakan telnet dengan port defaultnya yaitu 23. Lalu kita open. Di sini terlihat bahwa ada notifikasi putih fatal error karena sebelumnya saya sudah merubah port defaultnya dari 23 menjadi 26. Jadi hanya port 26 yang dapat mengakses telnetnya. Di sini kita rubah portnya menjadi 26. Kita coba open. Di sini terlihat bahwa saya berhasil melakukan login menggunakan telnet di aplikasi Putih dengan menggunakan port yang sebelumnya sudah saya rubah yaitu 26. Jika kita cek IP-nya, di sini terlihat bahwa server yang saya remote menggunakan IP 192.168.19.26/24. Cukup sampai di sini saja pembahasan saya mengenai remote server Debian 9.5 menggunakan SSH dan telnet di aplikasi Putih serta CMD dengan merubah portnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.